Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Kemarin saya melihat di Twitter ada satu tweet yang viral banget bahkan mencapai 50.000 retweet yang isinya adalah video Acha Septriasa nyanyi di acara Tonight Show dan di situ dia kepleset nyanyinya. Dan juga thread itu ada beberapa video lain diantaranya ada Raisa dan juga ada Unmesh yang nyanyi dengan kepleset. Saya gatal ingin komen karena banyak orang fokusnya adalah ke suaranya Acha. Kayak suaranya Acha dia bisa nyanyi gak sih segala macam. Tapi saya sebagai vokal coach gini, ini kesalahannya kayaknya agak fatal. Ini bukan masalah suaranya Acha atau skillnya Acha, tapi ada sesuatu yang salah di sini. Makanya saya memutuskan untuk menginvestigasi sebetulnya apa yang terjadi. Jadi yuk kita simak investigasinya. Tapi sebelumnya, saya akan menunjukkan dulu video saya sendiri ketika saya nyanyi fals ya, untuk penyeimbang. Jadi di sini saya bukan mau menghakimi atau mau menjelek-jelekan atau juga bukan untuk membela, tapi saya ingin memberikan pandangan buat teman-teman, sebuah referensi juga supaya gimana cara kita mencegah di masa depan jangan sampai ini kejadian lagi. Saya nyanyi fals waktu itu di acara Nice Academy, acara inaugurasi. Lagi duet sama Keke. Jadi saya tunjukin aja dulu deh videonya ya. Dan saya sebenarnya malu tapi gak apa-apa. Yuk kita dengerin dikit. Akan tiada lagi kini tawamu sepi di hati. Oh my god. Ya itu cukup parah ya. Maksudnya yang terjadi waktu itu memang nadanya kerendahan. Karena saya ngikutin nadanya Keke. Karena kan ini lagu tuh lagu cowok tapi dinyanyiin sama cewek sama Keke. Jadi nadanya disesuaikan. Nah, saya ngikut dengan nada yang disesuaikan karena saya kan di sini perannya adalah sebagai pendamping aja karena yang mau ditampilin highlight adalah Keke. Sehingga nada kerendahan itu sulit untuk dikendalikan. Tapi ya oke lah. Sedikit lah itu tentang saya ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke videonya Acha yang mau kita bedah hari ini. Videonya adalah ini. Nah, kita akan tampilin aja sedikit ya bagian yang part Acha kepleset aja, oke? Nah, buat yang di net, please jangan kenain copyright di video ini ya, jangan di blok, oke? Karena ini, oke. Oke, jadi itu kejadiannya. Saya nggak mau ketawa karena ini masalah serius ya. Dan saya juga kalau saya di sana sebagai vocal director, saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Ini apa yang saya salah ya? Kenapa Acha bisa sampai begini? Nah, technically sebetulnya yang Acha coba nyanyiin di sini nadanya bener, yaitu nada suara duanya dia. Karena kan nada aslinya kan akan hilang. Nah, di rekamannya Acha selalu nyanyi suara dua yaitu atau suara harmoni lah. Jadi gini, akan hilang gitu ya. Nah, jadi menurut analisa saya begini. Kita ulang dari awal. Lagu ini pertama direkam pada tahun 2006 untuk sebuah soundtrack film. Dan lagu ini duet antara Acha dengan Irwansyah ya kan. Waktu itu Acha berusia 17 tahun dan saat video ini direkam yaitu di Tonight Show berarti ada jeda 10 tahun. Memang suara kita itu berubah ya dari suara anak 17 tahun ke suara 27 tahun tentu berbeda. Suara 27 tahun dengan itu berbeda ya. Tapi dalam hal ini bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah yuk kita sekarang lihat dulu liriknya ya. Jadi lagu ini My Heart ditulis dengan nada dasar yang berubah-ubah. Dari awal bait pertama ada interlude juga kuncinya berubah. Pas partnya Acha juga berubah. Kita lihat di bagian awal ya, B minor. Jadi segini ya. Di sini kau dan aku. Ini kunci buat Irwansyah masuk pertama kali. Terbiasa bersama. Saya lupa gitulah pokoknya melodinya ya. Nah terus begitu part Acha masuk, dia adalah nyanyiin naiknya ke A minor. Pernahkah kau menguntai
hari yang paling indah gitu kan. Nah itu kuncinya Aca nyaman di situ. Tapi ketika masuk ke bagian ref, nih di bagian sini ya. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin takkan pernah. Nah ini kuncinya yang Irwansyah nyanyiin, sayangku akan hilang. Itu buat cowok nyaman. Sayangku akan hilang. Sementara Aca, sayangku akan, kalau dia harus naik ke atas sana, ketinggian. Makanya waktu rekaman, Ca, kamu ambil suara 2 aja. Kalau saya menduganya gitu. Saya nggak ada di sini pas rekaman, tapi saya menduganya Aca ambil suara 2 aja, turun ke bawah, supaya dia bisa nyampe nadanya. Jadi dia bukan sayangku akan hilang, melainkan sayangku akan hilang. Gitu ya. Oke, jadi Aca originally nyanyi part harmoni atau nyanyi bawahnya. Sementara Irwansyah tetap nyanyi sayangku akan hilang gitu. Sekali lagi Aca, sayangku akan hilang. Oke. Begitu juga dengan ref bahasa Inggrisnya, masih di A minor, yaitu kunci yang nyaman buat Irwansyah dan bukan kunci yang nyaman buat Aca. Ada interlude, pindah lagi ke F minor. Nah, sampailah kita ke bagiannya Aca, yaitu di G minor. Berarti turun lagi dari A minor, turun ke G minor. Pernahkah kau menguntai? Oke, jadi ini turun. Kenapa turun? Karena ini. Pas masuk ke ref, bila kita mencintai yang lain, di sini Aca nyanyiin part lead, yaitu part melodi utama. Sehingga pas takkan hilang, Aca di sini sendiri nyanyinya. Jadi dia tidak berdua dengan Irwansyah. Sehingga Aca nyanyiin melodi utama, yaitu nadanya naik. Sayangku akan hilang. Nadanya paling tingginya di C. Yang di partnya Aca ini paling tinggi di C. Sehingga Aca nyampe. Tapi kalau partnya Irwansyah, yaitu yang di A minor, nada tertingginya bukan C, melainkan D. Sehingga untuk diteriakin, buat cewek ini wajar kalau ketinggian. Ya, jadi bukan cuma Aca doang, saya yakin banyak yang perempuan yang nyanyiin D ini, kalau mau tanpa falset itu agak tinggi. Sementara saya yakin di sini Aca nggak pengen falset gitu ya. Justru karena kan duet, jadi biar suaranya sama-sama kuat. Oke. Nah jadi intinya adalah Aca nyanyiin, kalau part dia solo, part dia sendiri, kuncinya harusnya di G minor. Tapi kalau dia nyanyi suara 2 bersama Irwansyah, dia nyanyinya di A minor. Oke. Yang terjadi di Tonight Show Net TV adalah ini gimmick, yaitu cuma nyanyi bagian ref aja. Aca duluan, terus Desta. Ini mulai letak kesalahannya. Dia nyanyiin lagu ini di A minor, yaitu di kuncinya Irwansyah, di mana Irwansyah atau laki-laki lah yang seharusnya ngambil melodi utama. Sementara di bagian awal, Aca lah yang mengambil melodi utama. Di mana seperti sudah dijelaskan tadi, nada paling tingginya adalah D dan Aca nggak sampai. Nah, saya menduga apa? Ini tanpa persiapan yang matang, artinya mungkin nggak sempat latihan, nggak sempat sound check gitu barangkali. Sehingga Aca di sini kelihatan kayak dia kaget, loh, kok rasanya tinggi banget ya? Kelihatan dari ekspresi wajahnya ketika dia mulai kepleset, kayak oke, ini kenapa gini? Karena saya yakin ini kan ini udah 10 tahun sejak lagu ini dirilis. Pasti Aca udah berapa ribu kali nyanyiin lagu ini. Cuman kali ini kenapa kepleset? Ya karena ketinggian, saudara-saudara. Bukan di G minor, melainkan di A minor. Nah kalau di A minor, Aca pasti ngambilnya suara 2, yaitu suara ke bawah ya. Makanya di sini sebetulnya Aca ada yang bikin dia kepleset tuh adalah dia bingung. Pertama dia mau ngambil suara atas, tapi kok tinggi banget. Akhirnya dia oke deh ambil suara 2, tapi udah kadung nggak siap semuanya. Karena ya harusnya ada leadnya, yaitu ada suara cowok, tapi nggak ada suara cowok gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan Aca kepleset. Kalau aja
si musisi atau si Net TV itu, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Ini mungkin kejadiannya karena semuanya serba last minute gitu. Tapi kalau saja ini dimainkan di G minor, yaitu turun, yaitu di kuncinya Aca ketika Aca solo, ini mungkin tidak akan terjadi. Gitu. Jadi kesimpulan saya hari ini adalah betapa pentingnya sebuah persiapan dan juga mengetahui nada dasar atau kunci dasar untuk setiap lagu yang kita nyanyiin. Dan kita sebagai penyanyi, kita mesti tahu dan kita mesti hafal. Bro, gue mainnya di F minor deh, atau gue mainnya di B minor, gitu ya. Kayak misalkan kalau saya nyanyi hampa gitu ya, sudah saya pernah jelasin di video sebelumnya. Saya nyanyi hampa tuh di C, karena kalau di nada aslinya di D, are lasso, saya ketinggian, ya kan. Tapi kalau saya nyaman main di C, jadi saya tahu bahwa saya main di C. Nah, jadi saya tidak harus mengalami ketinggian yang bikin suara saya kepleset, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, Aca, kalau kamu nonton video atau kamu lihat video ini, tujuannya adalah bukan untuk ngapa-ngapain, tapi benar-benar untuk mencegah supaya hal seperti ini tidak kejadian lagi ya. Jangan lupa saya juga fales di acara ini. Jadi ya wajar lah ya, kita adalah atlet suara. Nah, atlet juga bisa kepleset, sama penyanyi pun juga bisa kepleset. Oke? Nah, menurut kamu bagaimana mengenai analisa semacam ini? Apakah kamu bisa setuju? Apakah kamu ada analisa yang lain lagi? Mungkin barangkali silakan tulis di komentar di bawah. Yang pasti saya sudah mengutarakan hasil investigasi ya, semoga menjadi masukan yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu suka konten investigasi semacam ini, silakan like dan juga subscribe bagi yang belum. Ya, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Dadah.